Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sehat. Shalom. Seperti biasa setiap minggu pagi, ibadah sesi pertama jam 9 di tempat ini, kita merenungkan firman Tuhan lewat penelusuran Alkitab, penelaahan Alkitab secara berseri, khususnya kita sudah ada di kitab Ulangan pasal 20 pagi ini. Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai 20 yang akan saya bacakan bagi kita semua, dan saya berharap kita semua ikut membacanya di Alkitab kita masing-masingnya. Baik Alkitab elektronik maupun Alkitab buku seperti ini. Saudara-saudara, saya bergairah sekali pagi ini karena pas giliran saya untuk menyampaikan firman Tuhan, khotbah ini, saya mendapatkan satu pasal yang akan saya ajak saudara merenungkan bersama dengan perikop. Judul perikopnya maksud saya, hukum perang. Wah, hukum perang. Saya ini orang perang, saudara-saudara. Cuma kadang-kala nggak ada aturan, nggak tahu hukum perang sebelum saya kenal Tuhan. Tapi setelah kenal Tuhan, saudara-saudara, salah satu ini yang menginspirasi saya dan mengubah frame atau mind setting saya untuk melakukan peperangan, terutama peperangan rohani. Ya, saudara-saudara kasih kita baca aja lah. Oke. Hukum perang, Ulangan pasal 20. Kita mulai ya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Amin. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam hamba Tuhan harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa yang telah bertunangan, ya, tunangan itu bukan pacaran biasa, sudah dipersiapkan pernikahannya.
Siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi, para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada mereka, kepada tentara itu maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa ini yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Lain kali Pak Thomas, sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya minta siapapun manusia nggak boleh ganggu jalannya ibadah. Dia mau atas nama pemerintah, dia tidak boleh masuk ke rumah Tuhan intervensi seenaknya. Kasih tahu mereka, jangan sembarangan mengotori, mencemari rumah Tuhan. Harus dihargai. Tidak boleh seenaknya alasan mau rekam data dan sebagainya, protokoler dan sebagainya.
Di sini semua protokoler. Mereka tidak boleh masuk seenaknya. Lain kali mulai hari minggu depan gak boleh ada sembarangan masuk di rumah Tuhan. Lalu bikin macam-macam. Pemerintah tidak berhak intervensi masuk sampai ke dalam ibadah, mengotori ibadah. Kalau dia melakukan namakan pemerintah. Harus didengar itu Thomas. Kau harus berjaga di situ. Gak bisa seenaknya orang masuk dan mengintervensi, mengotori rumah Tuhan. Dengan segala macam alasan, aturan, peraturan dan sebagainya. Ini ibadah sedang berlangsung. Gak boleh buka sembarangan pintu. Rusak, ini rekaman juga video. Kepalanya keluar yang botak-botak kelihatan di situ. Seenaknya saja. Saya tidak suka sekali kalau menganggap enteng, apalagi rumah Tuhan di sini. Mungkin dia bukan non-Kristen. Mungkin bukan Kristen, non-Kristen, jadi dia tidak tahu aturan. Kamu yang harus kasih tahu bahwa aturan rumah Tuhan di dalam kekristenan begini. Jangan dilanggar, gak boleh dilanggar. Hormati ibadah orang-orang percaya. Saya minta ini ditaati Thomas. Siapapun yang jaga bertugas sebagai asir harus hormati itu. Siapapun dia. Gak bisa alasan foto, alasan dokumentasi baru orang lagi ibadah. Nanti kalau sudah selesai bisa atau sebelum ibadah. Jangan lagi ibadah, datang masuk seenaknya, lewat sana, lewat sini. Gak ada aturan. Saya protes kepada pemerintah. Oke, baik. Jemaat Tuhan, kita konsentrasi kembali kepada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita harus tegas. Amin, saudara. Kalau nggak ada yang amin karena takut, bisa keluar. Seperti kata aturan perang di dalam Alkitab. Jangan kau takut dan kecut hatimu lalu menularkan ketakutan dan kecemasan itu. Anak-anak Tuhan tidak punya roh penakut. Kita bukan punya roh pengecut. Tapi kita tidak boleh sembarangan. Kita harus juga taati aturan. Amin. Baik. Jadi di Alkitab itu diatur. Apalagi ini kita bicara dalam konteks perjanjian lama. Sekali lagi, bahasan dalam Ulangan pasal 20 adalah konteksnya perjanjian lama. Oke? Ini perjanjian lama. Umat di perjanjian lama. Yang aturannya, ketetapannya berbeda dengan perjanjian baru. Itu Anda mesti lihat. Konteks perjanjian baru dengan perjanjian lama beda. Apalagi kita berbicara konteks Israel. Dipilih sebagai umat Tuhan untuk merepresentasi keberadaan, kehadiran, kiprah Tuhan semesta alam lewat umatnya. Ini perhatikan baik-baik. Ini konteksnya dulu supaya saudara jangan salah paham ya. Jangan salah paham terhadap konteks. Konteks sangat perlu. Karena nanti ada tudingan-tudingan. Masa Alkitab katanya kitab suci, tapi kok ajarin manusia berperang, membunuh satu dengan yang lain dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan protes seperti begini, orang-orang yang tidak mengerti kitab suci dan tidak mengerti firman Tuhan. Tapi kita bertanggung jawab untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Tapi lepas dari soal mereka mau menerima penjelasan itu atau tidak dan membangun fitnah terhadap kekristenan, kitab suci Alkitab, tentang ketuhanan dan kealahan Yesus, urusan mereka. Tapi tanggung jawab kita harus memberitakan kebenaran sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sejujur-jujurnya, apa adanya, sesuai perkataan firman Tuhan itu sendiri. Itu tanggung jawab kita. Orang mau percaya, orang mau menerima atau tidak sama sekali, terserah. Itu bukan bagian kita lagi. Bagian kita adalah mewartakan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang kita wartakan. Oke. Saudara-saudara, kita bicara hukum perang.
Ayat pertama lihat. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Nah ini, ingat baik-baik. Kapan seseorang keluar berperang melawan musuhnya? Waktu dia diperintahkan Tuhan. Karena peperangan umat Tuhan itu ada dalam kontrol, ada dalam perintah, ada di dalam kehendak Tuhan. Nih, dengar baik-baik, jangan salah paham. Peperangan umat Tuhan di perjanjian lama itu ada di dalam kehendak Tuhan, ada dalam perintah Tuhan, ada dalam kontrol, kendali Tuhan. Jadi bukan maunya manusia, bukan maunya umat Tuhan itu, tidak. Bahkan kalau kita mau baca di perjanjian lama, kebanyakan umat Tuhan itu takut berperang, gak mau berperang. Apalagi lihat musuh-musuhnya yang besar-besar, yang hebat-hebat. Takut mereka, gak mau berperang. Lebih mau mereka jadi budak, seperti di Mesir dulu. Karena mereka gak berani melawan. Itu sebabnya saya kasih tahu konteks di awal bahwa Tuhan yang menghendaki peperangan. Tuhan yang menghendaki supaya umatnya dimerdekakan dari penjajahan, dari perbudakan, dari belenggu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Supaya mereka bangkit melawan perbudakan, melawan penjajahan, dan memerdekakan diri lewat apa? Peperangan yang Tuhan perintahkan dan Tuhan berjanji menyertainya, bahkan menggantikan mereka perang. Tapi mereka harus bertindak. Tuhan ada di barisan depan sama mereka. Saudara-saudara, ini juga bisa menjadi perlambang bahwa manusia hidup tidak bisa menghindari peperangan. Terutama kita di konteks perjanjian baru, peperangan rohani. Ada musuh-musuh kita. Dan lihat, kenapa orang berperang? Karena ada musuh yang mau menghancurkan dia, membinasakan dia, dan untuk menggenosida, melenyapkan seluruh bangsa, suku, kaum. Bayangkan, kalau sampai Israel dilenyapkan, umat Yahudi, umat Tuhan kala itu, sebagai umat perjanjian Tuhan, itu dilenyapkan, maka seluruh dunia akan binasa. Karena Tuhan menetapkan bangsa ini untuk apa? Menghadirkan juru selamat bagi seluruh umat manusia. Jadi harus dijaga eksistensi, keberadaan umat pilihan ini. Itu sebabnya kalau ada orang yang mau mengacau rencana Tuhan, ada orang-orang yang ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan, Tuhan jadi lawannya. Amin. Tuhan jadi lawannya. Kalau ada yang coba-coba menghancurkan pekerjaan Tuhan, dengar ini, siapapun Anda, Tuhan jadi lawanmu. Memang umat Tuhan lemah, tapi ada Tuhannya yang maha kuat. Engkau tidak akan bisa mengalahkan Tuhannya, anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, saya ingat baik-baik, lihat nih. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka apa yang harus kau lakukan? Janganlah engkau takut kepadanya. Janganlah engkau takut kepadanya. Katakan bersama saya, janganlah engkau takut kepadanya. Kepada musuh-musuhmu janganlah engkau takut. Karena waktu kau takut nyalimu ciut. Waktu kau takut akal sehatmu gak jalan. Waktu kau takut kau kegelap, panik dan sebagainya. Maka kau bisa mati karena ketakutan itu. Jangan takut. Sebab Tuhan Allahmu, ini alasannya. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Amin, saudara. Ini alasannya. Karena Tuhan tidak suruh engkau berperang tanpa dia menyertaimu. Halo. Tuhan tidak suruh engkau berperang melawan musuh-musuhmu. Tidak suruh engkau bertempur tanpa dia ikut dalam peperangan itu.
Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah umatnya. Bukan Tuhan yang duduk pangku kaki di tahtanya, di sorga nan jauh dan tidak bikin apa-apa. Suruh orang tapi tidak menyertai, tidak backup dan sebagainya. Itu bukan Tuhan kita. Tuhan pengecut itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sebagai pahlawan yang menyertai kita dalam peperangan. Untuk apa? Menghasilkan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Umat pilihannya. Amin, saudara. Jangan engkau takut. Itu kata sakti pertama. Termasuk kontekstualisasi di zaman sekarang. Musuh-musuh kita tidak berperang melawan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia, siapapun dia. Tapi kita melawan roh-roh jahat di udara. Kita melawan struktur kerajaan kegelapan, setan, iblis, pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini. Dan roh-roh jahat di udara. Pemerintahan kerajaan Lucifer. Itu musuh kita. Dan orang-orang jahat yang dirasuki oleh roh jahat. Yang mau coba menghancurkan umat Tuhan. Itu musuh kita. Tapi kita tidak berperang seperti orang dunia berperang. Saling membunuh, saling mematikan secara fisik. Tidak. Senjata kita adalah senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dengan hikmat Allah. Jadi jangan diputar balik. Ya, orang Kristen kalau bicara perang bukan konteks perang fisik. Ya, bukan konteks peperangan menginvasi manusia, ya, melakukan pelanggaran kemanusiaan, pancung leher, bom bunuh diri, dan semua hal-hal yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu bukan peperangan orang Kristen. Peperangan anak-anak Tuhan adalah peperangan melawan kejahatan. Jadi tidak ada alasan orang mau menuding kita bahwa gereja juga membangun semacam pasukan jihad. Untuk apa? Melawan musuh-musuh Kristen. Saya harus katakan, orang Kristen tidak punya musuh. Karena orang Kristen sudah diperintahkan harus mengasihi musuhnya. Yesus mengatakan kalau orang mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri itu biasa. Tapi engkau kasihilah musuhmu. Jadi jangan membangun fitnah buat kekristenan. Kedua, apabila kamu menghadapi pertempuran, nih, perhatikan baik-baik. Saya mohon diperhatikan baik-baik. Ya. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Lihat, ada aturannya. Pertama dikasih tahu soal spirit. Kita harus membangun spirit keberanian. Amin, saudara. Spirit keberanian, jangan takut. Kedua, dimulai dengan aturan. Kalau ada dalam peperangan, ada dalam pertempuran, peperangan itu harus dimulai dengan apa, saudara-saudara? Berdirinya seorang hamba Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan, seorang imam Allah. Untuk apa? Memberikan motivasi. Dan dorongan spiritual. Sekaligus doa buat mereka. Jadi jangan masuki peperangan tanpa doa. Tanpa ada pemimpin seorang hamba Tuhan. Seorang yang telah ditetapkan Tuhan menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Itu dalam konteks perjanjian lama, ingat baik-baik. Ya. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dengan berkata kepada mereka, nih lihat perkataan seorang imam harus begini. Dengarlah hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Lihat kata-kata seorang hamba Tuhan. Kata-kata seorang imam. Yang memberikan dorongan motivasi kepada umat Tuhan, kepada tentara Allah. Janganlah lemah hatimu. Janganlah takut. Janganlah gentar. Dan janganlah gemetar.
karena mereka. Ini dahsyat. Sebutkan bersama saya. Jangan lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka, musuh-musuhmu itu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Katakan amin. Jadi ini saudara lihat baik-baik, hebat sekali. Tuhan tidak bilang begini melalui perantaran para imam. Jangan lemah ya, jangan takut, jangan kecut hatimu, jangan gentar, janganlah gemetar ya. Terus tanpa memberikan alasan. Karena orang akan bilang begini, kau bisa bicara begitu, kau lihat yang di depanmu itu. Itu orang-orang yang bersenjata lengkap, badannya besar-besar kayak raksasa. Kamu jangan cuma ngomong, coba kamu di posisi kita. Kalau enggak kau kencing-kencing di situ karena lihat musuhmu. Mereka seperti raksasa, kita seperti belalang. Kalau Anda tidak berikan alasan, maka semua nasihat, jangan lemah, jangan takut, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Semua itu perkataan kosong kalau nggak ada alasannya. Kenapa saya nggak boleh lemah hatiku? Kenapa saya nggak boleh takut? Kan ini manusia biasa, saya juga manusia biasa. Semua juga orang pasti kalau lihat musuh-musuh yang besar yang ganas-ganas, kita juga lemah, hati kita takut, gentar, gemetar. Wajar dong, kita kan manusia. Gak bisa. Justru karena kau manusia, Tuhan menyertai kau. Alasannya karena kau lemah, kau harus dimotivasi. Karena kau takut, kau harus didorong, disemangati. Karena kau gentar, kau harus dibuat jadi berani. Bagaimana caranya? Kasih tahu sama mereka bahwa mereka tidak berperang sendirian. Peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Karena Tuhan yang apa tadi? Tuhan yang memerintahkan. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengendaki. Tapi kita harus mengambil bagian. Tuhan pakai kita, Tuhan beserta kita. Ayat 4. Alasannya ini, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud apa? Peperangan itu untuk maksudnya apa, saudara? Memberikan kemenangan kepadamu. Ini maksud peperangan, termasuk peperangan rohani. Jadi kalau orang menghindari peperangan, tidak mau ikut berperang, tidak mau mengambil bagian dalam peperangan itu, dengar. Ya, kau tidak berhak menerima kemenangan. Kalau tidak ada peperangan, tidak ada kemenangan. Dan target kita menang, tidak ada target kalah. Ya, kenapa? Karena Tuhan di pihak kita, Tuhan beserta kita. Amin, saudara. Ya, jadi tidak ada orang bisa menghindari peperangan. Orang yang menghindari peperangan adalah pengecut, pecundang yang tidak layak diberkati, tidak layak untuk menerima kemenangan. Kemenangan hanya bagi para pahlawan. Kemenangan hanya bagi para pejuang yang berani. Nih, saya mau beritahu. Kan dibilang jangan lemah. Jangan lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena musuh-musuhmu. Lawan dari lemah hati apa? Kuatkan hatimu. Ya, lawan dari takut apa? Berani. Lawan dari gentar. Ya tidak gentar, selesai. Ya. Lawan dari gemetar. Totofore. Ya. Jadi saudara-saudara, Anda harus berdiri teguh, jangan gemetar, jangan perlihatkan sedikit pun bahwa kau takut. Ingat, tapi ketakutan itu nggak bisa diatur, nggak bisa direkayasa kalau itu ada di hatimu. Kalau engkau takut, biar kau bikin berani-berani dirimu, akan kelihatan kau takut. Cuma pura-pura aja nggak takut. Karena apa? Bahasa tubuhmu gemetar. Nggak bisa dibohongi. Tapi memang kalau dari dasar hatimu kau tidak takut,
hatimu kau kuatkan, kau berani, seluruh tubuhmu menopang keberanian hatimu. Engkau akan berdiri dan menatap musuh-musuhmu dengan tidak berkedip. Saudara-saudara lihat, ini ajaran Tuhan, saudara-saudara. Apa musuhmu? Musuhmu adalah roh-roh jahat, kejahatan. Musuhmu adalah kelemahan. Musuhmu adalah segala sesuatu yang coba menghancurkan eksistensimu sebagai anak Tuhan, merusak kesaksianmu dan menghancurkan hidupmu. Semua kejahatan, jenis apapun kejahatan itu adalah musuh orang percaya yang kita harus berdiri teguh, menatap musuh-musuh kita dan siap menghancurkan segala musuh-musuh itu. Dan Anda perlu tahu, Anda tidak sendiri karena ada Tuhan besertamu. Immanuel. Sejak awal sudah diberitahu, Allah kita adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Makanya gereja ini adalah gereja Immanuel. Gereja yang Allahnya menyertai dia. Gereja-gereja Kristen, Immanuel. Mereka disertai oleh Allah yang hidup. Saudaraku yang kekasih, kita lanjut ayat 5 berkata, para pengatur pasukan haruslah berbicara. Ini sekarang tugas pengatur pasukan. Tadi sudah tugas imam, sekarang para pengatur pasukan. Nih, panglima-panglima nih. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Nah ini perhatikan baik-baik nih. Apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin peperangan di lapangan, panglima-panglima ini. Ya, para pengatur pasukan ini. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Kamu yang mau berperang, siapa yang sudah bangun rumah tapi belum menempatinya? Ya, kau boleh pergi dan pulang ke rumahmu supaya jangan kau mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempati rumahmu. Ya, halo. Terus kita selesaikan dulu ayat 6. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Siapa di antaramu yang baru beli kebun anggur, bangun kebun anggur, lalu sudah mulai berbuah, ya pulang. Supaya jangan sampai kau mati supaya jangan kau mati dan orang lain yang ambil kebun anggurmu, mencicipi hasilnya. Ayat 7. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran. Nih, yang sudah pacaran, yang punya tunangan, ya pulang, boleh pulang. Tapi yang tunangannya perempuan. Ya, kalau yang tunangannya bencong, lanjut. Halo. Siapa yang bertunangan katanya? Pulang supaya jangan dia mati di ini ya. Saudara, ini 3 nih. Apa tadi? Bangun rumah. Halo. Coba dulu. Bangun rumah. Kebun anggur. Ini bicara bisnis, pekerjaan nih, kebun anggur. Ya toh? Ketiga apa? Tunangan. Nah itu ada tandanya 3 kali bunyi. Tekeding, 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 tekeding. 3 kali. Itu enggak tahu suara apa yang bocor itu. Ya. Apakah betul orang yang punya bangun rumah bisa enggak ikut perang? Apakah betul orang yang punya bisnis enggak ikut perang? Apakah betul orang yang sudah bertunangan bisa enggak ikut perang? Bukan begitu. Artinya begini, kalau gara-gara rumah yang kau bangun, kan dibilang di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Betul saudara? Jadi kalau kau mau ikut perang, tapi nanti terbagi konsentrasimu, kau pikir rumahmu lah,
Rumah berarti bicara ada keluargamu di dalam mungkin. Ya. Terus kok bicara juga kebun anggur bisnis. Aduh bisnis gue baru bangun nih. Tapi gue harus masuk peperangan gara-gara ini musuh-musuh nih kacau juga. Kalau kita nggak hadapi juga mereka juga akan menghancurkan kita. Ya. Saudara, karena kalau terbagi pikiranmu, kau bisa hancur di lapangan. Sumbang nyawa namanya. Begitupun orang yang lagi jatuh cinta, mau merit, sudah bertunangan. Ya, kalau gara-gara tunanganmu kau mati di lapangan, lebih bagus kau tidak usah ikut perang. Dan lagi dikatakan di ayat yang ke-8, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara dengan demikian. Siapa takut dan lemah hatinya, jangan ikut karena itu menular. Ketakutan, ya saudara lihat, orang yang lemah hatinya takut, itu bisa menularkan ketakutan, kecut hatinya, lemah hatinya kepada yang lain. Itu penyakit menular loh. Coba lihat, kalau ada kerumunan massa, terus ada orang ketakutan, semua langsung tertular ketakutan, panik. Bisa paham maksud saya, saudara? Ini firman Tuhan berkata, 4 ini, yang tidak boleh ikut berperang. Orang yang mencintai rumahnya, ini maksudnya saudara-saudara. Orang yang mencintai rumahnya. Orang yang mencintai pekerjaannya, bisnisnya, usahanya. 3, orang yang mencintai cintanya. Apa itu mencintai cintanya? Ya mencintai orang, ya calonnya lah gitu loh. Dan orang yang mencintai dirinya sendiri, takut mati. Lemah hatinya. Tidak mau ambil resiko. Orang yang mencintai dirinya sendiri itu tidak mau ambil resiko, tidak mau bayar harga, takut mati, ya takut dilukai, takut diciderai dan seterusnya. Orang begini nggak layak ikut peperangan. Lalu mereka bebas? Enggak. Saudara-saudara, dengar saya, ini berbicara kita harus fokus dalam peperangan. Kita harus benar-benar mencurahkan seluruh perhatian. Saya baru selesai menonton sebuah film di Netflix. Nah, saya baru bilang begini loh, pendeta suka nonton. Tontonan saya bukan tontonan sembarangan. Ada satu film yang saya nonton judulnya Fauda. Fauda, itu saya rekomen kalau Anda mau nonton. Itu berbicara perjuangan Palestina, perjuangan orang-orang Hamas untuk merebut Yerusalem. Tentu melawan siapa? Yahudi, Israel. Yang memang mempertahankan Yerusalem sebagai bagian yang tak bisa dilepaskan sama sekali. Yang saya mau cerita di sini, semangat juang mereka masing-masing kedua belah pihak. Ingat saya bicara begini tidak ada keberpihakan saya kepada Hamas atau kepada Yahudi, tidak ada kepada Palestina, kepada Israel, tidak ada. Saya berbicara ini cerita film itu diangkat untuk menunjukkan heroisme masing-masing pihak. Dan kecanggihan sistem mata-mata mereka, intelijen mereka, dan ada satu semangat yang luar biasa. Di pihak Hamas dan Palestina, saudara-saudara, mereka sudah mencanangkan prinsip begini. Lebih baik mati secara syahid, secara syuhada, daripada kita menyerah kepada Yahudi itu. Harga mati, darah dan nyawa taruhannya. Kalau kita tertangkap, lebih bagus kita mati ditembak, disiksa bagaimanapun sakitnya. Jangan pernah menyerahkan saudara-saudaramu. Jangan pernah melaporkan saudara-saudaramu yang sedang berjuang. Lebih bagus kau beri kepalamu ditembak mati, daripada kau harus berkhianat. Dan orang yang berkhianat, seluruh keluarganya harus ikut dihukum. Itu spirit dari Hamas. Saudara-saudara, saya lihat itu, wah luar biasa.
sutradara, skenario yang membangun, dan lokasi yang betul-betul suasananya seperti yang digambarkan dalam kehidupan nyata. Ya, spirit yang ada pada Hamas begitu. Dan mereka asal berjuang selalu atas nama Allah. Untuk agama, untuk Allah, untuk kitab suci mereka berjuang karena mereka betul-betul meyakini ajaran Islam itu adalah ajaran yang terbenar di dunia. Dan di dalamnya termasuk menghancurkan Yahudi. Coba ya bayangkan saudara. Lepas soal benar atau salah ideologi agama-agama termasuk Islam, termasuk apapun agama dan kepercayaan. Tetapi saya mau kasih tahu di sini. Spirit mereka bangun. Tidak boleh takut sama Yahudi. Jangan takut. Kita harus perang lawan. Sekalipun mereka kuat, mereka lengkap. Persenjataannya kita bergerilya. Tapi kita harus capai tujuan. Itu loh. Saudara-saudara. Tapi di pihak Israel, ini dia. Di pihak Israel, Yahudi, saudara-saudara. Mereka juga bangun satu sistem pertahanan. Orang-orang yang jadi tentara, orang-orang yang jadi intelijen adalah orang yang mengabdi kepada bangsanya. Jangan bicara Tuhan kalau kau tidak membela bangsamu. Karena Israel lah yang dipilih Tuhan. Nggak usah bicara Tuhan kalau engkau tidak bela satu jiwa dari Israel. Sehingga orang-orang yang mengancam, jangankan bangsa Israel, satu jiwa orang Israel, mereka harus ditumpas. Itu filosofi Yahudi loh. Makanya satu jiwa bagi Israel kemanapun. Misalkan dalam film itu digambarkan ada orang yang diculik. Anak-anak orang awam, rakyat biasa, pasangan lagi pacaran, diculik oleh Hamas. Saudara-saudara, mereka kejar sampai ke kandang-kandang mereka. Mereka hancurkan segala macam. Boleh dikata, nih satu jiwa, dua jiwa bun. Dikejar Pak, untuk diselamatkan dengan segala daya. Mereka dari darat, mereka dari udara, mereka dari mana-mana mengepung Hamas. Waduh, saya bilang orang Israel punya filosofi sendiri lagi. Saudara, jangan pernah percaya kepada mereka. Apapun yang mereka lakukan, mereka hanya mau menghancurkan bangsa ini. Jadi seluruh tentara harus mencegah, makanya mengantisipasi gerakan. Dan saya belajar ya saudara-saudara, orang-orang di sisi, taruhlah di Palestina, di Israel, atau di bangsa-bangsa mana yang lain yang punya sistem intelijen. Mereka ini orang yang bekerja tidak terlihat. Halo, kehidupan berjalan lancar, ya. Tapi mereka bekerja untuk mencegah bom meledak, untuk mencegah terorisme, penculikan dan sebagainya. Mereka bekerja tanpa orang lain sadari, rakyat biasa sadari. Ada orang-orang seperti ini bertugas. Nah di dalam kita bicara konteks iman Kristen, ada orang-orang yang tidak tampil seperti ini. Kalau ini mah tampil ini. Halo, musisi, singers, worship leader, semua aser ini tampil. Ini perang terbuka gitu istilahnya ya. Tapi ada para pendoa yang tidak terlihat. Ini intelijen ini. Para pendoa itu sebenarnya intelijen. Mereka mencegah kejahatan di dalam doa, di dalam ruang spiritual. Saudara-saudara. Jadi yang saya mau angkat di sini saudara-saudara, yang perlihatkan kepada saudara, mereka dalam melakukan peperangan yang mereka yakini harus mereka lakukan. Ya, ini intinya. Bahwa mereka harus fokus. Kadangkala mereka harus kehilangan keluarga. Mereka harus kehilangan orang yang mereka cintai demi bangsanya. Demi ideologinya. Demi visi mereka. Saudara-saudara, mereka hilangkan rasa takut dari diri mereka. Sekalipun mereka ketangkep, mereka tidak boleh takut, tidak boleh gemetar. Mereka harus menatap musuh-musuh mereka dengan berani. Waduh, saya mau katakan, orang Kristen harus punya keberanian karena memang kita punya roh keberanian. Tapi banyak orang Kristen pengecut.
Saya nggak bilang semua, banyak. Untuk mengaku bahwa dia Kristen aja takut. Dulu saya lihat, waduh, bawa Alkitab aja takut. Ditahu dia orang Kristen takut. Makanya di kantor-kantor juga disembunyikan identitasnya dan seterusnya. Terus kalau kita bicara tentang Yesus, jangan bicara-bicara tentang Yesus lah Pak. Saya bilang berapa kali saya diundang khotbah di satu jawatan instansi, lembaga, pemerintahan. Terus panitianya datang berbisik begini, Pak ini ada pejabat yang mau datang Pak Pendeta. Jadi tolong gak usah bicara tentang Yesus lah. Ya Tuhan umum aja kita bicara Tuhan, gak usah bawa-bawa nama Yesus. Karena kan juga ada pejabat negara yang akan datang. Saya bilang kau aja yang khotbah. Ya, kau aja yang khotbah Pak. Kalau saya gak bisa bicara tentang Yesus dalam khotbah saya, untuk apa saya jadi hamba Tuhan? Bukan Pak, ini kan toleransi. Toleransi bukan begitu. Toleransi itu kita berbicara saya menghormati agama dan kepercayaan orang lain dan tidak memaksakan mereka ikut percaya dengan apa yang saya percaya. Dan begitu pun sebaliknya. Saling menghormati, itu toleransi. Tapi kalau bicara toleransi saya nggak boleh memberitakan tentang Yesus. Oh, saya lawan sistem itu. Karena apa? Lebih bagus saya mati daripada saya tidak memberitakan nama Yesus. Karena oleh nama Yesus saya hidup. Saya diselamatkan. Tanpa Yesus nggak ada keselamatan. Amin atau aman? Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini semangat peperangan. Karena spirit roh jahat itu untuk apa? Mengendorkan iman kita. Melemahkan kita beriman kepada Tuhan. Segala macam cara taktik dipakai. Untuk menghancurkan kekristenan. Kita harus berperang. Kekristenan harus dipertahankan. Makanya orang-orang seperti saya, orang-orang yang terpanggil untuk menjaga, mengawal dan mengadvokasi kekristenan Indonesia, saya tidak boleh punya hati yang lemah sedikit pun terhadap orang-orang yang anti terhadap kekristenan. Siapapun dia. Tapi kita harus dengan bijak, dengan penuh hikmat, tapi penuh kasih. Dan ada aturannya. Supaya kita nggak sembarangan. Karena saudara-saudara, ternyata kalau saya lihat dalam film itu dan beberapa film lain yang saya lihat sistem begituan ya. Sistem mata-mata dan jaringan apa segala macam. Saudara, orang-orang yang bandal kepala batu tidak mau ikut aturan perang. Kalau dibilang kita harus menunduk, jangan berdiri. Tapi dia ngelawan, dia berdiri langsung kena kepalanya tembak mati. Karena apa? Itu penembak-penembak jitu. Itu dipasang di mana-mana. Sama dengan peperangan rohani, ikuti aturan pemimpinmu. Kalau dibilang kita harus tiarap, jangan berdiri. Kita harus jalan. Itu sebabnya di setiap pasukan harus ditetapkan kepala-kepala pasukan. Supaya ada yang mengatur. Saudara-saudara yang kasih. Dalam pergerakan ini juga harus ada yang mengatur. Di sini gembala yang mengatur. Ada orang-orang yang harus bekerja bersama, menopang pekerjaan. Kepemimpinan itu harus ditopang, harus diteguhkan dengan ketaatan. Supaya apa? Tidak menghancurkan. Ayat 9. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Itu dia yang saya bilang. Harus ada komando. Harus ada pemimpin. Di pelayanan pujian dan penyembahan dan musik juga ada koordinator toh. Ada pemimpin-pemimpin. Ayat 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Nah ini dia nih, coba perhatikan baik-baik. Ada aturan perang, gak sembarangan, menghancurkan, tembak, bom, sana sini, enggak. Kalau mereka dikatakan begini, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya atau menaklukkannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Langkah pertama, tawar dulu. Oke, saya nggak akan invasi Anda, akan hancurkan kamu semua. Kalau kamu mau terima kami dan kamu mau tunduk kepada aturan kami, ya serahkan dirimu baik-baik dengan damai. Kami tidak akan membunuh. Kamu hanya, ayat 10 bilang begini, ayat 11 bilang, apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu.
Ini aja yang kau harus buat. Bekerjalah bersama saya, kamu ini semua untuk kebaikan semua ya. Kalau kamu mau damai, tidak usah berperang lawan kami. Karena kalau kamu berperang, kami habisin kamu semua. Nah, karena ayat 14 bilang begini. Ayat 13. Sampai di mana tadi? Ayat 12. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak. Ini dari dulu. Saya lihat di film itu ya, betul-betul dia pakai sistem ini. Jadi baik di pihak Hamas Palestina, perempuan, anak-anak nggak boleh. Itu hukum mereka. Mereka patuhi. Termasuk Israel. Anak-anak dan perempuan-perempuan di pihak Palestina, Hamas, bahkan pejuang Hamas punya istri dan anak-anak yang perempuan nggak boleh diganggu, ya nggak boleh disiksa dan sebagainya. Saudara-saudara, kita melihat ini sebenarnya sudah ada di Perjanjian Lama dan pasti ada di mereka juga. Nah, kita lihat ya saudara-saudara, hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan. Ya, jadi semacam jarahan untuk dibawa kalau perempuan-perempuan dijadikan pekerja di rumah dan sebagainya, tapi tidak boleh dibunuh. Ya, laki-laki karena punya potensi untuk menyerang, potensi untuk menghancurkan, itu yang harus ditumpas. Ayat 15, demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Nah, ini bagi kota-kota yang jauh-jauh jangkauannya. Nah, ayat 16, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Nah, kalau di wilayah Kanaan sendiri, ya, yang disuruh Tuhan untuk dikuasai, ya, jangan kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali. Siapa mereka itu yang harus ditumpas sama sekali? Tidak boleh ada yang hidup. Ya, bangsa-bangsa yang, waduh, ini yang ganas-ganas, buas, yang tidak punya peri kemanusiaan sama sekali dan tidak sedikit pun ada toleransi untuk kemanusiaan. Kalau mereka berperang, memang mereka harus menghancurkan, memusnahkan musuh-musuh mereka. Ya, siapakah mereka ini? Adalah orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajari kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Ini penyembah kafir nih. Sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Ini, lihat, siapa-siapa mereka? Ulang. Orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ada di situ orang Arab? Halo? Nggak ada. Kenapa Arab tidak masuk? Kenapa Mesir tidak masuk untuk harus ditumpas? Makanya Arab dan Mesir tetap eksis bersama Israel sampai sekarang. Kenapa? Pertama, Arab itu adalah saudara Yahudi. Satu bapak mereka itu, Ibrahim. Arab ini yang tua Ismail, sedangkan Ishak adik Ismail. Walaupun lain mama, lain ibu, tapi mereka satu bapak. Dan Tuhan sudah berjanji bagi Ismail, bagi Hagar, bahwa keturunannya akan dijaga Tuhan. Mereka akan berkembang menjadi 10 kerajaan dan seterusnya. Dan mereka adalah saudara satu bapak. Makanya itu peperangan saudara di sana, antar saudara itu di Timur Tengah. Kita yang bukan saudara dalam sistem kebangsaan, dalam sistem keturunan, nggak usah ikut campur. Indonesia nggak usah ikut campur. Itu keluarga, pertikaian keluarga itu antara Hamas Palestina,
antara Arab-Arab dengan Yahudi dengan Israel itu sana. Itu pertikaian keluarga. Indonesia nggak ada hubungannya, nggak usah ikut-ikut berpihak. Ya, harus tahu dong. Saudara-saudara yang kekasih, wah, kalau kita lihat ini saudara-saudara, tidak pernah ada perintah untuk menghancurkan Arab di dalam Alkitab. Karena itu adalah Ismail. Saudara-saudara, nah itu sebabnya saudara-saudara, biarinlah mereka saling itu, kita doakan mereka berdua supaya mereka bertobat terima Yesus, karena dua-duanya menolak Yesus. Baik Ismail Arab-Arab ini dengan Israel Yahudi. Walaupun secara perorangan baik di Arab, orang-orang Arab ada yang terima Yesus jadi juru selamatnya, jadi Kristen. Lalu kemudian Yahudi juga begitu, Israel ada juga yang jadi Kristen. Tapi soal bangsa, kebangsaan, kita nggak punya hak ikut campur. Amin, saudara. Bisa mengerti maksudnya ya? Jadi ini Anda harus perhatikan baik-baik supaya jangan kita bersikap bodoh di dalam bertindak. Apalagi soal kedua bangsa ini yang suka berantem. Memang sudah dinubuatkan mereka saling berlawanan mereka. Ya, keturunan dari perempuan yang namanya Hagar dengan anak perjanjian dari Sarah. Itu akan terus ribut. Karena yang satu daging, yang satu rohani. Dikatakan Alkitab begitu. Tapi kita harus berdoa untuk semua bangsa. Termasuk kita berdoa buat Israel. Kita berdoa buat Arab-Arab. Kita berdoa buat semua bangsa-bangsa di dunia. Bahkan bangsa-bangsa paganis, penyembah berhala. Kita harus berdoa supaya ada orang-orang di antara bangsa-bangsa ini yang juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terakhir. Ayat 19. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dan dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Nah, aturan peperangan sampai masalah lingkungan hidup diperhatikan. Ya, nggak boleh kita memperjuangkan sesuatu tapi merusak infrastruktur. Ya. Demo-demo, hancurin semua fasilitas umum yang bisa memberikan kehidupan kepada masyarakat umum. Saya lihat demo-demo anarkis di Indonesia ini. Banyak fasilitas umum untuk kehidupan orang banyak dirusak, dihancurkan. Mana aturannya? Kalau demo, protes pemerintah, demo saja tapi tertib. Jangan mengganggu yang lain. Jangan menghancurkan usaha orang. Toko orang dibakar, usaha orang dihancurin semua. Dan saya mau katakan juga termasuk ini nih. Penetapan pandemi, kebijakan segala macam harus ditimbang dari sisi kehidupan. Apakah kita tidak mematikan kehidupan orang? Di satu pihak kita mau mencegah kematian, tapi tindakan kita, ketetapan, kebijakan kita yang kita buat mematikan kehidupan banyak orang, usaha banyak orang dan sebagainya. Harus ditimbang. Makanya orang-orang yang merumuskan peraturan dan perundangan baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di pemerintahan harus punya kebijakan, punya hikmat akal budi. Jangan berorientasi kepada uang, keuntungan, dan bisnis. Hati-hati loh, menghancurkan kemanusiaan berarti engkau melawan Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang kita pilih, rakyat harus memilih orang-orang yang duduk di pemerintahan, yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat adalah orang-orang yang berorientasi kepada kemanusiaan, pada kebajikan bangsa ini. Bukan berorientasi pada kepentingan pribadi, golongan, partai, dan sebagainya dengan menghalalkan segala cara. Berhentilah dengan sistem politik yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Semua ada aturannya. Lingkungan hidup harus dijaga.
Lingkungan hidup itu harus memberi kehidupan bagi semua orang, terutama manusia yang ada dalamnya. Jangan kita beralasan kemanusiaan, beralasan mencegah maut oleh virus-virus, tapi kebijakan kita menghancurkan pekerjaan orang, mematikan usaha orang, mematikan semua, kolaps. Mematikan semua kegiatan, termasuk rumah ibadah dan sebagainya. Saya mau kasih tahu. Mall dibuka, rumah ibadah ditutup dan sebagainya. Jangan ditutup, jangan dilarang orang datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, tapi diatur sebaik-baiknya. Jangan diblokir, jangan ditutup. Kalau memang mau bilang lockdown, lockdown penuh. Terapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 90. Karantina total. Tapi pemerintah harus bertanggung jawab untuk membayar semua biaya kehidupan. Kalau orang tidak mau mematuhi, baru bisa jatuhkan sanksi. Tapi kalau undang-undang tidak dilakukan lalu kemudian ada sanksi dijatuhkan, itu pelecehan terhadap hukum. Biar ini menjadi suara kenabian bagi masyarakat Indonesia. Bagi kita semua. Karena saya sebagai hamba Tuhan dan teman-teman lain bertanggung jawab menyuarakan kebenaran. Supaya ketika kebenaran itu disampaikan, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Tuhan kiranya menolong bangsa ini. Tuhan kiranya memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.